saya balik dulu ke materi materi minggu lalu ya, estimasi untuk menduga proporsi sama rata-rata populasi. Interval estimasi ini yang pertama kita gunakan untuk menduga proporsi populasi ya. Proporsi populasi itu notasinya kan P ya simbolnya. Di estimasinya pakai apa ya? Pakai proporsi sampel. Dan mengingatkan kembali ya, proporsi sampel ini adalah base point estimate atau titik perkiraan terbaik untuk proporsi populasi. Jadi kalau kalian ditanyakan nilai perkiraan terbaiknya, ukuran tunggalnya ya proporsi sampel gitu ya. Tapi proporsi sampel ini karena cuma satu nilai, satu titik ukuran tunggal, dan kita nggak tahu seberapa dekat, perkiraan jadi akan lebih tepat kalau kita memperkirakan proporsi populasi itu menggunakan interval. Nah, seberapa jauh penyimpangan proporsi populasi dari proporsi sampel itu bergantung pada errornya ya. Bisa lebih rendah dari proporsi populasi sebesar error, ya bisa juga lebih tinggi ya. Jadi ini interval estimasinya sebenarnya. Untuk rata-rata juga gitu. Interval estimasi rata-rata digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi. Kita menduga rata-rata populasi menggunakan rata-rata sampel yang mungkin menyimpang sebesar error ya. Kemudian, jadi kuncinya ya sebetulnya tahapannya sama, kuncinya ada di errornya ini. Kalau kita mau mengestimasi proporsi, kita harus lihat dulu nih masalahnya apa. Yang mau diestimasi proporsi atau rata-rata. Kalau proporsi kita hitung errornya dengan menggunakan Z ya, Z alfa per 2. Alfanya bisa 5%, bisa 10%, bisa 1%. Kalau di soal nggak diinformasikan alfanya berapa, minta yang lain gunakan ini. Tapi seringnya sih di soal dikasih tahu, jadi perhatikan baik-baik kalau alfanya diminta 10%, ya pakai 10%. Ya, kadang-kadang suka kelupaan tuh yang dipakai alfanya 5%. Kemudian ini rumus error untuk interval estimasi proporsi ya. Kalau alfanya 5%, maka ini nilai Z alfa per 2-nya berapa sih, Dek? Z alfa per 2-nya kan berarti 2,5% ya? 1,96 ya, Bu? Iya, Bu. 1,96 ya. Oke. Terus kalau alfanya 10%, Z alfa per 2-nya atau Z 0,05 ya. Ini 1,6 645. Oke. Kalau alfanya 1%, Z alfa per 2-nya 2,575. Nah, ini nanti yang dimasukin. Kalau udah ada catatannya kan tinggal nyemplungin ke sini ya. Nyemplungin ke sini gitu ya. Nggak perlu nyari-nyari lagi di tabel distribusi normal. Nanti ini juga bisa dipakai di pengajuan hipotesis ya. Tinggal dilihat aja ini menunjukkan 2,5%, ini 5%, ini 0,5%. Ini Z alfa per 2-nya, kemudian untuk rata-rata errornya kita lihat dulu ya. Bergantung pada standar deviasi populasinya. Kalau diketahui ya pakainya Z, pakai yang ini tadi ya. Kalau nggak diketahui pakainya T. Kalau adanya standar deviasi sampel, kita pakai T. Minggu lalu saya sudah sempat sampaikan ya cara baca tabel distribusi T. Kita butuh degree of freedom. Besarnya degree of freedom sama dengan apa, Dek? N-1. N-1. Kemudian lihat nilai T alfa per 2-nya dari area, kan di tabel distribusi T itu baris pertamanya ada area in one tail ya. Baris keduanya area in two tail. Nanti cari degree of freedom-nya berapa, alfanya lihatnya di area two tail ya, kalau untuk interval estimasi. Ya, ada alfa 5%, 1%, 10%, ada juga 20% kayaknya, apa 2% ya. Tinggal disesuaikan. Gitu kan ya. Ini sebetulnya konsepnya cuma segini aja, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Kalau untuk proporsi nggak ada yang T-nya, Bu? Nggak ada. Jadi kalau proporsi lebih gampang kan ya. Begitu kita tahu yang ditanyain interval proporsi, udah pasti pakai Z. Cuma satu aja cara menentukan errornya. Itu kenapa yang suka salah itu di ini nih, di rata-rata ya. Karena sebagian mahasiswa masih salah mengenali yang informasi yang disediakan itu standar deviasi sampel atau populasi.
yang harusnya pakai T, ini malah pakai Z. Gitu. Seringnya mikirnya langsung, oh pakai Z, pasti pakai Z. Emang sering sih pakai Z ya. Tapi ya bukan nggak mungkin juga kalau ditanyakan pakai T ya, karena standar deviasi sampelnya diketahui. Ya mungkin karena udah ini juga, udah nyaman di proporsi pakainya Z, jadi rata-rata coba pakainya Z. Hitungan ininya kan mungkin sama aja ya, begitu standar deviasinya udah dikasih tahu ya, kecuali kita ngitung sendiri, misalnya ada datanya X1 sampai ke XN gitu, kita ngitung standar deviasi sendiri, hasilnya bisa beda. Tapi kalau udah diinformasikan ini sama, cuma gara-gara Z sama T-nya beda kan ya, hasil errornya juga beda. Jadi proporsi betul cuma satu. Ada lagi? Ini mengulang sih ya. Oke, kita lihat soalnya. Ada yang open mic ya? Enggak. Ya, kita lihat dulu deh. Berdasarkan data, bagian akademis universitas tertutup memberikan klaim bahwa nilai mahasiswa untuk mata kuliah manajemen menyebar normal dengan rata-rata 80 dan simpangan bakunya 7. Nah, ini data 3 tahun lalu. Terus saat ini, ya data tahun ini ceritanya, seorang dosen ingin menguji kebenaran klaim tersebut dengan mengambil sampel acak 100 mahasiswa dan diperoleh nilai rata-rata mata kuliah manajemen adalah 83 dan standar deviasinya tetap. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, yang pertama buatlah interval kepercayaan rata-rata nilai mata kuliah manajemen di universitas tertutup. Yang dilakukan dosen ini ingin apa sih, Dek? Apa yang ingin dilakukan dosen ini? Dia mau estimasi apa? Interval rata-rata. Interval rata-rata, betul. Tahun ini apa 3 tahun lalu? Tahun ini. Tahun Buat ini. buktikan. Populasi tahun ini sama 3 tahun lalu beda nggak? Pastinya Beda. Beda. Harusnya beda, Bu. Harusnya beda. Jadi ini menentukan di pengenalan standar deviasinya nih. Kenapa saya tanyain ya? Karena kita lihat nih informasinya. Ini apa nih, Dek? 100 mahasiswa sampel sampel. Sampel N. Ini X bar X bar. Standar deviasinya tetap. Berapa standar deviasinya? 7 7. X apa sigma? S. S. Karena standar deviasi sampel saat ini ya sama dengan standar deviasi populasi tahun lalu. Jadi ini memang standar deviasi populasi, tapi 3 tahun lalu, bukan saat ini. Ya, jadi adanya S. Kalau gitu kita ngitung errornya pakai Z apa pakai T? T. Bu, pakai T. Oke, T bener ya. Karena ini adanya S ya. Ada sih sigma, tapi sigma 3 tahun lalu. Yang mau diestimasi kan tahun ini gitu ya. Oke, kita hitung errornya menggunakan T alfa per 2 berarti ya. T alfa per 2 tadi rumusnya S akar N ya. Coba dicari T alfa per 2-nya berapa? Degree of freedom-nya kan 99, alfanya 5%. Berapa, Dek? Ini kan buka tabelnya nggak nih? Ini jangan-jangan andal-andalan kayak kelas sebelah pas hitung-hitungan gitu. Ada bagian ngitungnya, jadi nungguin gitu ya. Ini jangan-jangan ada bagian lihat tabel ya. Jadi saling menunggu. Ternyata nggak ada yang lihat tabel. Ayo, berapa, Dek? 1,984, Bu. 1,984 hari ya. Nah, degree of freedom-nya yang dipakai berapa hari? 100 karena Oke. mendekati. Karena nggak ada 99-nya. Yang memastikan aja. 1,984 yang dilihat tutel kan ya hari ya. Saya nggak lihat soalnya. 0,05-nya, Bu. Tapi di tutel ya. Saya nggak Ya. lihat tabelnya. Sip. Ini dikalikan 7 per akar N, akar 100. Berapakah hasilnya? Ini 1, berapa gitu, saya lupa. Saya nggak kayak saya pernah bikin Excel-nya tapi saya cari nggak ketemu gitu. Jadi hitungannya saya nggak punya, cuma kayaknya di kelas-kelas sebelumnya ini hasilnya 1, apa 0, ya? 1,388. Oh iya, 389. 8-nya 3 kali ya. Iya, Bu. 389. Sip. Udah dapat errornya, tinggal bikin interval kepercayaan rata-ratanya. Tadi caranya X bar kurang error
ini mu ya, X bar tambah error. Berarti X barnya tadi 83 kurang 1,389. Sorry, salah. Ini mu 83 tambah 1,389. 1,611 mu 84,389. Jadi kalau kita diminta menginterpretasikan, kita menduga bahwa rata-rata nilai mata kuliah manajemen di universitas tertutup saat ini ada di antara 81,611 sampai 84,389 gitu interpretasinya. Nah, kalau yang B, apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata nilai mata kuliah manajemen 3 tahun yang lalu dengan sekarang tetap sama dengan 80? Jawabannya gimana, Dek? Sama Beda. nggak? Beda kan? Jadi kalau ada yang menyatakan rata-ratanya sama, kalian punya alasan untuk meragukan nggak? Ada itu. Rata-rata di antara 81,66 sampai 8 mas gitu. Padahal yang sebelum 80. Yes. Ya, jadi kita punya alasan untuk meragukan ini ya. Karena berdasarkan hasil penelitian dosen ini ya, kita peroleh interval estimasi untuk rata-ratanya ada di kisaran ini gitu ya, yang menunjukkan rata-rata nilai mata kuliah manajemen saat ini lebih tinggi dibandingkan 3 tahun lalu. Itu kalau mau dijelasin kayak gitu boleh, tapi mau sampai punya alasan untuk meragukan karena ini juga nggak apa-apa ya. Intinya begitu, kalian jelasin yang bisa kalian jelasin aja berdasarkan ini temuannya ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu untuk interval estimasi? Udah jelas? Ini dong, Izin ulangi bertanya, lagi. Bu. Iya, kayaknya hari dulu baru Haris ya. Tadi yang nyalain mic duluan. Oke, Haris ya. Silakan Hari. Tadi kan karena apa namanya rata-ratanya beda, dia ada alasan gitu. Kalau misal di kirinya tuh kayak 79, itu bla bla bla, itu gimana, Bu? Kalau ininya 79. Ya. Kalau ini misalnya 79. Jadinya gimana ya? Bisa jadi sama. Ya, harus Sama. bisa jadi sama ya. Ada kemungkinan kita apa ya? Jadinya ada alasan untuk meragukan atau enggak gitu mungkin kalian ya bingung ya. Karena bisa lebih rendah, bisa sama, bisa lebih dari. Gimana cara nyimpulinnya? Ya jawab aja ya. Kita punya keraguan untuk menyatakan bahwa rata-rata tahun ini dengan 3 tahun lalu itu sama karena berdasarkan interval estimasi kita rata-ratanya kan ada di rentang 79 sampai 84 ya. Bisa jadi rata-rata populasi saat ini lebih besar, sama atau bahkan lebih rendah dari 3 tahun lalu. Gitu Hari. Terus gimana kalau misalnya kalian riset gitu ya, riset mau meyakinkan lagi, kalian perhatikan nih, errornya itu kan bergantung pada jumlah sampel, tapi ada di penyebutnya ya. Makin besar jumlah sampelnya, errornya makin Kecil, Bu. kecil, intervalnya makin sempit gitu. Jadi cara untuk memperkecil error dengan menambah jumlah sampel, jadi kita punya intervalnya juga lebih sempit dan kita bisa lebih pede. Ya, kalau kita belum bisa ngambil kesimpulan ini jadinya lebih gede, lebih kecil atau sama ya, tambah jumlah sampelnya supaya ini intervalnya jadi lebih kecil dan kita punya kesimpulan yang lebih akurat gitu ya, lebih jelas ya daripada gantung kan jadinya kalau gini ya. Jadinya gimana? Lebih kecil, lebih gede atau sama? Duh, bisa aja sih sama, tapi bisa lebih tinggi, bisa juga kurang gitu. Oke, Hari. Terima kasih Bisa banyak, Bu. ditangkap nggak? Oke, makasih kembali. Bisa dipahami tadi maksudnya gimana ya. Haris, silahkan. Ini Bu, minta tolong buat diulangin lagi yang Yang tentang mana? apa sih namanya tadi? Freedom apa sih? Agak lupa. Freedom apa nih? Itu gimana nyarinya? Degree of freedom. Oh, degree of freedom. DF ya. DF-nya cuma N kurang 1 aja, Haris. Oh. Iya. Terus yang Ini. Hah? nyari, coba balik ke slide berikutnya, Bu. Slide sebelumnya, sebelumnya. Ini. Yang ini. Iya. Itu untuk yang nyari apa namanya? Z alpha per 2-nya itu gimana? Z alpha per 2-nya dari mana? Ya, ini masih banyak yang lupa nih mahasiswa nih. Padahal
minggu lalu udah dijelasin. Kayaknya sebelumnya juga udah dijelasin apa belum ya? Tapi ya benar, masih banyak yang lupa, ketuker-tuker. Jadi pas masuk ke pengujian hipotesis, jadi rada-rada ambiar ya, karena nanti udah mulai masuk ke penentuan titik kritis, nggak pakai Z alfa per 2, tapi pakai Z hitung gitu. Bu, ini tadi dapat Z, kalau alfa 5%, ulang lagi ya. Alfa 5%, terus Z alfa per 2-nya, hasilnya tadi berapa ya? 1,96 ya, Dek ya? Ini dapat dari mana, Dek? Alfa dibagi 2 itu kan 0,025 ya, Riz ya? Ya kan, Riz? Iya, Bu. Nah, terus kamu lihat di tabel normal, tabel distribusi normal, nilai Z-nya berapa sih yang probability-nya 0,025? Benar nggak nih 1,96? Oh, berarti ini tuh apa namanya? Kita lihat lagi di tabel distribusi yang kemarin, Ibu, yang kita. Oh, pantas ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, tapi karena alfa 5%, 10%, 1% itu kan suka dipakai gitu ya, sering dipakai, dan yang paling sering 5%, itu kenapa mendingan daripada bolak-balik nyari gitu ya, ya panik, kadang salah lihat. Makanya saya saraninnya kalian bikin tulisan kayak gini, jadi bukan karena harus dihafal, enggak ya. Atau mungkin tadi Haris juga nanya kayak gitu, lah kok bisa langsung ada hasilnya, ini berdasarkan rumus apa gitu ya, karena langsung keluar angka-angkanya beda sama ini nih, ya yaitu balik sama yang minggu lalu, karena melibatkan alfa per 2, kalau di T ini kan degree of freedom-nya beda-beda ya, banyak banget gitu. Banyak banget. Jadi T alfa per 2-nya kita nggak bisa bikin ringkasannya, mau alfanya 5%, 10%, atau 1%. Jadi kan banyak banget kan degree of freedom-nya dari 1 sampai ke bawah itu kan. Kalau untuk Z itu lebih gampang ya, paling ada 3 opsi aja gitu. Ya, jadi mendingan kalian tulis. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, Bu, kalau untuk yang di Z itu kan kita lihat dari tabel distribusi frekuensi ya. Bisa jadi ntar yang langsung dimasukin, bisa jadi yang ntar dikurangin 1 dulu. Itu kalau yang kanan ya. Yang T gimana? Agak lupa. Kalau yang T kayak gimana ya? Iya, cara baca. Kayaknya saya emang belum jelasin deh kalau ini. Kalau Z itu, tabel distribusi normal yang di Triola itu dia ngasih tahu probability-nya dari titik Z tertentu kan ke kiri. Itu kenapa kalau kita mau ngitung area kanan harus 1 dikurangi gitu ya. Tapi kalau distribusi T itu, distribusi T dia ngitungnya memang dari one tail titik ini ke kiri sama ke kanan tuh sama aja. Jadi nggak perlu 1 dikurangi sekian. Makanya nilainya kan selalu positif ya. Ya kan? Semuanya positif, nanti kalau ternyata areanya ada di kiri, tinggal negatifnya aja gitu. Jadi gimana, Bu? Kalau di T itu ya dari titik ini ke kanan. Dan itu nggak dikasih tahu luas daerahnya berapa, kita cuma bisa perkirakan. Jadi beda nih sama tabel distribusi normal. Kalau tabel distribusi normal saya tunjukin aja tabelnya ya, biar kalian nggak bingung ya bayang-bayangin. Saya jelasin di mana, yang diomonginnya di mana. Sebentar, mana sih? Oh, iya. Nah ini, kalau di tabel distribusi normal, luas daerahnya atau probability-nya itu ada di setiap selnya ya. Ini kan, ini probability-nya. Sementara titiknya, titik Z-nya ada di sini nih. Ini sama yang baris pertama kan. Sama di sini titiknya. Kalau T itu, T beda. Kalau T itu justru titik T tertentunya ada di sini. Nah, luas daerahnya yang ini nih. Jadi kita nggak bisa tahu persis, misalnya T sekian, luas daerahnya berapa gitu, Riz. Jadi luas daerahnya kan kayak ini nih. Kita lihat ya, gambar yang atas ini menunjukkan daerah yang diarsir ada di sebelah kiri, left tail nih ya. Ini alfanya. Jadi baris pertama sama baris kedua ini menunjukkan daerah arsir
di sebelah kiri kalau left tail, kalau yang right tail sebelah kanan, luas daerahnya. Jadi yang ini justru luas daerahnya, yang ini T-nya. Jadi kalau misalnya saya punya sampelnya 5, berarti kan degree of freedom-nya 4 ya. Degree of freedom-nya 4. Kalau saya punya alfanya 5%, kemudian kalau di interval estimasi itu kan two tail ya. Kenapa kok two tail? Karena ini tuh misalnya rata-rata ya kan, ke kiri error, ke kanan error ya. Jadi area yang ini nggak dihitung kan ya. Itu kenapa pakainya two tail. Alfanya 5%. Nah, berarti untuk degree of freedom 4, kemudian alfanya 5%, maka luas daerah, ini kan two tail ya, luas daerah ini sama ini tuh 2,5% kan ya, 2,5%, ini 2,5%, nah di sini T-nya 2,776, gitu. Justru kebalik, kalau di tabel Z itu ininya diketahui luasnya kita lihat dari isinya, kalau di T isinya itu, isi selnya justru menunjukkan titik T-nya, luas daerahnya di sini. Jadi kalau kita misalnya, karena kan jadi tabel distribusi T itu nggak pakem untuk ukuran N tertentu, ada banyak, N-nya beda, tabel T-nya beda. Bu, bisa nggak kita cari luas daerah dari T sama dengan 3 ke kanan, misalnya ya, saya gambarin lagi. Ini T-nya 3 ke kanan. Kalau kita cuma dapetin T aja, kalau Z bisa nggak, Dek? Z-nya diketahui, cari luas daerahnya. Bisa nggak? Misalnya Z sama dengan 3. Z sama dengan 1 deh, gitu. Bisa nggak? Cari luas daerahnya. Ini. Nggak ngerti yang saya tanyain ya? Oke, saya ulangi ya. Gini, kalau misalnya nih, saya punya tabel distribusi normal. Terus saya mau cari probability nilai Z lebih dari 1. Ini mudah-mudahan jadi inget nih. Berarti saya harus cari luas daerah dari, ini apa nih? Z sama dengan? Lebih dari 1 tadi. 1, Bu. Tuh, terus area yang dicari yang mana? Yang kanan, yang kiri? Lebih dari berarti yang kiri. Kanan, Kiri. Bu. Kan. Oh, Yang kanan, lebih Bu. dari kanan. Kanan, Bu. Bisa Iya, iya. dicari nggak dari tabel distribusi normalnya? Bisa. Satu minus. 1. Sip. Tinggal 1 dikurangi probability Z kurang dari 1, gitu kan ya? Iya, Ini Bu. kalau Z. Kalau T, ini tabel distribusi T, misalnya kita dapatnya, kita mau cari probability T lebih dari 1 gitu ya. Berarti kan T-nya sama dengan 1 di sini. Mau cari sini nggak bisa. Ya. Coba kita cari. Kenapa kok nggak bisa? T sama dengan 1 itu nggak ada angkanya yang persis di sini ya. Tapi kita bisa lihat polanya ya. Pola nilai T itu makin ke kanan makin kecil nih, lihat nih dari setiap degree of freedom-nya ya. Untuk nyari luas daerahnya kita butuh tambahan degree of freedom. Misalnya udah ada, Bu, degree of freedom-nya. Kan ada jumlah sampelnya 10. Berarti degree of freedom-nya 9 dong, Bu. 9 nih ya. Ini 9. Nilai T-nya kan ini nih ya. Ada nggak T-nya sama dengan 1? Kita nggak pakai yang paling dekat Kecil. kalau di sini. Nggak ada, Bu. nggak? Nggak ada. Koma semua, Bu. Paling kecil berapa? 1,833 tuh, Bu. 383. 1,383. Padahal luas daerahnya kan ini ya. Jadi kalau T-nya sama dengan 1, kan sebelah sini banget. Nah, luas daerahnya juga pasti sebelah sini banget nih, tergantung one tail atau two tail. Kalian perhatikan luas daerahnya makin ke kanan makin Kecil. luas Kalau daerah. lebih gede. Kirain bawah. Kalau T-nya makin kecil, tapi luas daerahnya makin Gede. gede. Jadi kita cuma bisa bilang nih, ini tuh pasti lebih besar dari, kalau one tail ya, pasti lebih besar dari 0,1. Kalau two tail ya pasti lebih besar dari 0,2. Cuma gitu aja, nggak bisa dapetin luas daerahnya persis, kecuali pakai software, beda lagi. Nah, ini nyambung sama p-value di pengujian hipotesis. Gitu, Riz. Nyari luas daerah di T nggak sama dengan di Z. Ini tadi awalnya pertanyaan Haris apa ya? Tadi awalnya yang tentang degree of freedom terus kerembet ke Z, cara nyari Z-nya terus kerembet ke T. Oh iya.
Oh iya, kenapa kok T-nya nggak bisa dicari gitu ya, nggak bisa dicari usus yang nyambung situ. Kalau Z kita bisa catat beberapa, kalau T nggak bisa. Gitu, Riz, bisa dipahami nggak? Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah, Bu, sudah ingat lagi. Oke. Ini harus diulang-ulang, jangan sampai lupa. Nanti habis UTS, masih ngomongin ini juga deh, masih ngomongin tabel Z, ngomongin tabel T, nanti mungkin ditambahin tabel chi-square, tambahin tabel korelasi gitu. Jadi kalau kalian yang dua ini lupa, ya apalagi kegiles ini ya, mata kuliah yang lain gitu, UTS kan berasa memorinya udah penuh, mau diisi lagi, yang lain dipinggirin dulu kan ya gitu dari isi memorinya. Tapi nanti kalian akhirnya harus ngulang lagi. Sebetulnya kalau di sini udah hatam kan nggak dihafalin juga udah, ya namanya udah paham mah ya bisa lah gitu ya. Tapi memang waktunya singkat sih. Kalau sebelum-sebelumnya saya ngajar statistika itu pertemuan terakhir udah tinggal santai deh, tinggal kuis gitu ya. Jadi saya tinggal menterlengin Zoom aja gitu. Kalau sekarang justru butuh waktu tambahan ya. Yaitu kalau 2 SKS tuh ngebut banget. Gimana yang lain, ada yang mau ditanyakan? Atau kita mau masuk ke pengujian hipotesis? Oke, kita masuk dulu deh kalau gitu ya. Nanti kalaupun mau mundur boleh-boleh aja kok. Kenapa kelas lain kok minta hari lain kuisnya? Ya juga selain waktunya nggak cukup, udah ngebul ya. Tadi kelas pertama sebetulnya mata kuliah keduanya jam 1:30, tapi Bu udah ngebul Bu. Ya udah, ya daripada dipaksain nggak maksimal, ya akhirnya ini aja. Gimana sih? Kalau Akhirnya dipending aja. kalau kita 1:30 udah mulai kuis lagi, Bu. Hari lain. Oh, kuis ya. Kuis ketemu kuis ya. Iya, makanya saya udah ini sih minggu terakhir itu biasanya pada kuis juga gitu. Maunya sih lanjut, cuma ya nggak maksimal lah ya. Nanti kuis yang berikutnya juga akhirnya acak-acakan, kuis statistika juga acak-acakan. Oke, pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis sebetulnya cuma 4 ini deh ya. Nyusun hipotesisnya, hitung statistik uji, terus diuji hipotesisnya pakai 2 metode, metode titik kritis atau p-value. Sebetulnya ada 3 metode ya, sama satu lagi interval confidence. Tapi yang ketiga ini nggak kita bahas. Kemudian yang keempat, baru nyimpulin dari hasil keputusan pengujian hipotesisnya ini. Nah, untuk menyusun hipotesis, gimana sih cara menyusun hipotesis? Kita harus menentukan dulu H0 sama H1-nya. Ya, hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. H1 juga bisa ditulis HA di literatur lain, kalian lihatnya begini nih HA ya. Kalau kalian mau pakai H1 atau HA nggak masalah, sama aja. H0 tandanya selalu sama dengan. Kemudian yang kita uji hipotesisnya apa sih? Parameter populasi. Ya, kalau yang ada di RPS yang mau kita uji di pertemuan ke-6 itu harusnya ya proporsi sama rata-rata. Proporsi apa? Proporsi populasi. Jadi yang kita uji hipotesisnya bisa P, bisa juga mu ya. Dan tandanya untuk H0 selalu sama dengan. Kalau H1 bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa tidak sama dengan, tergantung pernyataan yang kita mau uji. Ya, kita mau uji. Penyusunan hipotesis ini penting karena hipotesis alternatif ini menentukan arah pengujiannya. Arah pengujiannya, kalau H1-nya salah, arah pengujiannya salah, di pengambilan keputusannya juga bisa salah. Nah, kalau ini pengujiannya satu arah. Nanti saya jelasin lagi ya. Yang ini pengujiannya dua arah. Ya. Ini satu arah ke kiri aja, sisi sebelah kiri. Kalau yang lebih dari, sisi sebelah kanan. Ya, kalau tidak sama dengan dua-duanya. Oke, kita lihat bagian menyusun hipotesis. Ini ada 7 pernyataan ya. Gimana sih cara nyusun hipotesis dari suatu pernyataan ya? Caranya begini, kita lihat dulu nih ya. Kalimat pertama. 58% mahasiswa PKN STAN aktif berorganisasi. Kalau pelajaran matematika soal cerita gitu kan ya, kita tuh kan harus ngertiin ya, tulis dulu, diketahui, ditanyakan ya, dan diketahuinya kan dalam notasi matematika. Nah, ini kalimat pertama, kalau kita tulis dalam notasi matematika, jadinya apa sih, Dek?
Belum ngeh ya. Ini ngomongin proporsi atau rata-rata? Yang mana? Proporsi. 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 Oke, udah benar proporsi. Kalau gitu saya bisa tulis dalam notasi matematika gimana nih, Dek, dari kalimat pertama? P sama dengan 58%. P sama dengan 58% atau P sama dengan 0,58. Kemudian lawannya atau komplemennya dari tanda sama dengan, ya, bukan lawan dari aktif berorganisasi ya. Dari tanda sama dengan apa sih, Dek? Tidak sama dengan Pak? Yang sama dengan coret itu. Iya, tidak sama dengan ya. Iya. Sama dengan coret. P tidak sama dengan 58%. Nah, tadi kalau udah begini kita tinggal pilih mana H0, mana H1. H0 selalu dinyatakan dalam tanda sama dengan. H0 selalu mengandung tanda sama dengan. Jadi H0-nya yang mana? Yang atas, yang bawah? Yang atas. Yang atas. Ini H1-nya. Gitu. Oke? Lanjut ya, yang kedua ya. Tinggi rata-rata mahasiswa PKN STAN lebih dari 162 cm. Notasi matematikanya gimana? P lebih dari 162. Apakah proporsi yang kita bicarakan? Rata-rata, Bu. Rata-rata. X bar atau, oh iya, yang kita mau uji hipotesis itu parameter populasi atau sampel? Proporsi. Populasi. Jadi Populasi, Bu. X bar atau mu? Mu. Ini jadi apa? Mu lebih dari 162. Lawannya apa nih? Kurang dari, Bu, ya. Kurang dari sama dengan Yes. 62. Yang mengandung sama dengan selalu menunjukkan H0, ya. H0. Jadi H0-nya yang atas, yang bawah? Bawah. Yang bawah, Bu. Yang bawah. Ini H0, ini H1. Nah, H0 itu H0 itu hipotesis 0 yang kita mau uji. Gitu. Terus Bu, kenapa dinamakan hipotesis 0? Ini yang nanya Hilman ya. Bener. Saya tuh udah apa. Hilman itu kayaknya yang kayak gini selalu menarik ya, asal muasalnya. Saya juga sebetulnya tertarik ya. Kayak nanti nih, saya sudah menduga Hilman akan tanya, Bu, kenapa kita kok harus pakai istilah tolak H0, gagal menolak H0? Saya cegatin ya, saya belum ketemu Hilman. Ya, nanti saya jelasin deh ya. Ya, ini hipotesis 0 ya, hipotesis yang menyatakan kesamaan parameter dari definisinya sih begitu ya. Hipotesis yang menyatakan kesamaan parameter populasi dengan nilai tertentu gitu. Itu kenapa tandanya selalu sama dengan. Nah, kalau di beberapa literatur statistika, H0-nya itu bisa ditulis begini, kurang dari sama dengan. Terus katanya Triola, yang kayak gini mah udah nggak zaman. H0 cukup dinyatakan dengan tanda sama dengan aja. Gitu. Jadi kita ganti sama-sama dengan. Walaupun tadi asalnya kurang dari sama dengan, ya. Di beberapa buku boleh. Kalau katanya Triola, udah nggak usah pakai itu, ini aja sama dengan, ya. Kemudian, oh iya, H0 biasanya ditulis duluan ya, H1 baru belakangan. Kenapa Bu? Saya juga nggak tahu ya, pokoknya begitu, semacam kesepakatan nggak tertulis. Kemungkinan karena yang kita lakukan selalu menguji hipotesis 0. Ya. Kita nggak nguji hipotesis alternatif. Walaupun pernyataan yang kita uji ini tidak selalu mencerminkan hipotesis 0. Maksudnya gimana, Bu? Kita lihat nih, kayak yang pertama ya, 58% mahasiswa PKN STAN aktif berorganisasi. Ini samanya dengan H0 apa H1? Penulisan matematika yang tepatnya. H0. Ini di H0, betul. Kalau yang kedua di mana nih, Viv? H1, Bu. H1. Nah, kita lihat nih ya. Pernyataannya nggak selalu tercermin di H0, tapi kita selalu menguji hipotesis 0. Oke? Yang ketiga, kita lihat ya. Mahasiswa PKN STAN yang berasal dari luar Pulau Jawa tidak lebih dari 34%. H0. H0, Bu. Apa nih? H0. H0-nya apa? Kurang dari sama dengan 34%. Kalau gitu H0-nya jangan dulu ditulis ya. P kurang dari sama dengan 34%. Lawannya apa?
P lebih P dari lebih dari Lebih dari 34%. 34%. H0-nya yang mana? Yang kiri, yang kanan? Kiri. Yang kiri, Bu. Yang kiri H0. Ini H1. Terus kita ganti ya, mananya ya. Ganti dengan sama apa? Yes, sama dengan aja. Jadi kita lihat nih, pernyataannya ini berarti nyambungnya sama ini ya, sama H0 ya. Kan tidak lebih dari. Kemudian yang keempat, paling sedikit 63% penduduk Indonesia sudah divaksinasi. H0, Bu. Ini di H0 ya. Kenapa kok di H0? Kita tulis dulu deh nih. P sama dengan P, tiga. sebentar. Lebih dari sama dengan Lebih dari sama dengan Bu. Paling sedikit ya, paling sedikit. Lebih dari sama dengan 63%. 63%. Lawannya? P kurang dari Kurang dari 63. 0,63. Jadi ini H1. H1. Ini H0. terus tinggal kita ganti. Ganti tanggal. Sama dengan B. Yes, gampang kan? Ya. Yang paling penting itu ini nih kalian nih. Ini ditulisnya jadi apa ya gitu, yang rada-rada mikir ya. Paling sedikit, lebih dari atau kurang dari, pakai sama dengan atau enggak gitu ya. Terus ini benar ya tadi tercerminnya di H0. Oke, kita lanjutkan dengan penyusunan hipotesis yang ke-5 ya. Ini yang ke-5. Saya bersihin dulu deh. Nah, itu. Yang ke-5 kita tulis jadi apa nih, Dek? Nilai rata-rata H0. statistika H0. H0-nya apa? H0-nya Mu Mu lebih dari sama dengan 82, Bu. sama dengan 82. H1-nya Kurang dari 82. ada yang masih bingung nggak? Kok langsung begini? Dari mana? Nah, ini tadi kan setidaknya itu berarti minimal ya. Minimal lebih dari sama dengan 82. Asalnya kan begini. Lawannya mu kurang dari 82. Nah, yang ini jadi H1-nya, yang ini H0-nya. Terus tanda lebih dari sama dengannya kita ganti sama-sama dengan aja. Supaya nggak dibilang ketinggalan zaman sama Triola. Bu, kalau misalnya saya hilaf, waktu UTS tanda lebih darinya nggak saya hilangin jadi lebih dari sama dengan gimana gitu ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang galau gitu ya, jadi sebentar susah move on ke matkul berikutnya gara-gara aduh tadi jawab statistikanya kayak gini gitu ya. Padahal saya tuh selalu menyarankan apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, UTS hari ini udah dikerjain mah lupakan aja, jangan digandulin ya supaya lebih fokus lagi ke mata kuliah berikutnya gitu. Karena kalau dibikinin terus jadi nggak fokus buat pelajaran berikutnya, hasil UTS untuk makul berikutnya itu jadi nggak maksimal gitu kan ya. Terus kadang-kadang ada yang PM ya yang receh-receh kayak gini juga mereka tanyain, Ibu tadi saya tulisnya kayak gini gimana Bu? Ya nggak apa-apa sih ya, karena juga di literatur yang lain juga dibolehin, tapi ya ketinggalan zaman aja. Nggak usah galau kalau hilaf ya, kalau nggak hilaf mah ya lebih baik beginilah ya. Kemudian apa nih yang ke-6, penghasilan rata-rata penduduk X tidak lebih dari 3 juta per bulan. Langsung ke H0-nya aja nih. H1 itu, Bu. Itu H1-nya kurang dari H1-nya apa? Kurang dari H1-nya kurang dari 3 juta. apa yang kurang dari 3 apa? Mu. Iya. Ya, Jangan lupa ya, karena ya gitu kesenangan. Oh kurang dari 3, lupa ditulis mu apa P ya. Kadang-kadang juga udah jelas rata-rata yang ditulis P. Ini mu sama dengan 3 ya. Karena ini kata-katanya tidak lebih ya. Berarti lawannya lebih dari tidak lebih. Lah iya. Saya masih bingung, Bu. Hah? Jo, gimana Jo? H0-nya aturannya kan lebih kecil sama dengan 3 juta, berarti H1-nya lebih besar dari 3. Iya benar nih. Saya juga jadi ngeh nih, Jo. Tidak lebih itu kan berarti sama dengan boleh ya. Gini ya, Jol ya. Lebih kecil sama dengan yang H0. Lawannya ini ya. Iya. Ya. Jadi H1-nya? H1-nya sama dengan 3. Satunya lebih kok sama lebih dari 3 nggak sih Bu? Iya, ini ya, ini udah benar ya ini. Iya Bu. Coba Ya, Bu, cek ya, lagi, ya udah benar ya. Ya. Nanti Jadi gitu. Yang bawah Bu. Soalnya. Kita tuh harus teliti ini nih, ngeliatin yang kayak gininya ini untuk bikin H0 sama H1-nya.
Oke, yang terakhir ya. Kurang dari 24% mahasiswa kampus X tidak memiliki akses internet. H1 itu, Bu. Oke, coba deh H1-nya apa? Kurang dari 24. Kurang dari. Kurang dari 24%. 24%. Untungnya kurang dari ya, jadi udah jelas ya. Ya. Nggak galau lagi. P Ininya? sama dengan 24. Ya. H0 tuh gampang ya, karena tinggal sama dengan. Tapi bagian H1-nya itu yang harus hati-hati dan balik lagi ini yang menentukan arah pengujian. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini nyusun hipotesisnya Bu, dulu nih. saya masih Ya. kurang paham yang kurang mana, dari Jol? 24%. Yang kurang dari 24%. Aturannya H0-nya itu lebih besar sama dengannya, Bu? Iya, betul. Berarti tadi udah paham ya, Jol, sebenarnya. Kurang dari lawannya itu lebih dari sama dengan ya, Jol ya. Harusnya ini, ya, Jol. Terus kenapa ditulis sama dengan? Ya katanya Triola nggak usah ditulis begini lagi, udah nggak zaman. Yang ditulis tanda sama dengannya aja. Gitu, ya. Kalau di buku lain kalian masih menemukan H0-nya ditulis begini. Sudah menjawab belum, Jol? Iya, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Oke, lanjut ya. Kalau yang ini berarti arah pengujiannya kemana nih? Satu arah, dua arah? Satu arah, Bu. Satu arah. Kiri, kanan? Ke kiri, kurang dari. Yes, ke kiri ya. Ini ke kiri. Kalau ini? Arah pengujiannya? Apa tadi ya H1-nya ya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, karena tanda H1-nya apa tadi? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan tanda H1-nya ya. Jadi pengujiannya dua arah. Oke, untuk nyusun hipotesis sudah paham ya? Ya, lanjut ke tahapan berikutnya deh. Setelah menyusun hipotesis, kita hitung statistik ujinya. Nah, kita lihat nih, ini ada Z juga. Itu kenapa tadi saya sempat sempat sampaikan jangan sampai bingung nih Z yang ada di statistik uji sama yang di interval estimasi ketika kita menggunakan Z alfa per 2. Kalau di sini diistilahkannya lagi ada yang pakainya itu Z hitung di sini ya, Z hitung, ini Z hitung, ini T hitung. Ada juga yang pakai istilahnya Z tabel ya. Itu semuanya sama-sama mengarah ke statistik uji. Kok T tabel? Enggak benar, ini Z hitung sama hitung aja ya. Kalau yang Z alfa atau Z alfa per 2 ini Z tabel. Ini juga Z tabel. Bu, kapan kita pakai Z alfa, kapan kita pakai Z alfa per 2? Ini kalau pengujiannya satu arah. Ini kalau pengujiannya dua arah ya. Nah, ini nyambung sama tahapan berikutnya. Jadi untuk statistik ujinya Z hitung, T hitungnya dicari menggunakan rumus ini ya. Kalau proporsi cuma satu aja, pakai Z ya. P topi kurang P per akar PQ per N. Kemudian untuk rata-rata sama kayak di interval estimasi, kita lihat dulu standar deviasi populasinya ada atau enggak. Kalau ada pakai Z, kalau enggak ada pakai T. Gitu ya. Kemudian kalau udah dapat statistik uji, kita tinggal nguji hipotesisnya ya. Udah susun hipotesis, hitung statistik uji, diuji hipotesisnya. Untuk menguji hipotesis, nah yang kita pakai dua metode, walaupun ada 3 yang dibahas, cuma 2 ya. Ada titik kritis sama p-value. Titik kritis ini area yang memisahkan daerah penolakan sama yang bukan penolakan. Daerah penolakan itu apa sih, Bu? Daerah di mana hipotesis 0 ditolak. Gitu. Kemudian titik kritisnya bergantung pada nilai alfa. Kalau H1-nya ini tadi tandanya kurang dari, arah pengujiannya kan ke kiri ya, Dek ya. Yang diarsir sebelah kiri sebesar alfa. Alfa. Ya kalau pakainya alfa, kalau pakai alfanya 5%, berarti luas daerah yang diarsir ini berapa persen, Dek? Kalau hipotesis alternatifnya tandanya kurang dari, daerah penolakannya ada di kiri kurva distribusi normal. Ya, ini titik kritisnya. Kemudian titik kritisnya kalau pakai Z berarti Z alfa, nggak dibagi 2 ya, karena satu sisi aja. Kalau pakai T ya T alfa,
Kemudian area dari Z alfa ke kiri ini sama dengan alfa, ya, luas daerahnya. Kalau alfanya 5%, berarti ini luas daerahnya berapa? 5%. 5%, Bu. 5%. Tadi belum ini ya kayaknya. Ih, apa atau rada-rada loading 0,05. Kalau gitu Z alfanya berapa di sini nih? Z 0,05 berapa sih, Dek? 1, 1,645. negatif sih lebih tepatnya ya, negatif 1,645. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Di kiri pasti negatif. Ini titik kritisnya. Kemudian, sebentar, saya hapus dulu. Jadi tadi titik kritis adalah titik yang memisahkan area penolakan sama bukan. Ini area penolakannya. Kalau tadi kan slide sebelumnya ada rumus statistik uji. Kalau statistik ujinya jatuh di sini, maka keputusan kita tolak H0. Atau kalau di notasi matematikanya itu ya, kalau misalnya Z hitungnya, sebentar, lebih dari tanda mutlak berarti ya ini ya, lebih dari Z tabel, ini tolak H0. Tanda mutlak itu fungsinya apa, Bu? Kan nilai titik kritisnya bisa negatif, bisa positif, bergantung pada arah pengujiannya ya, Riz ya. Jadi kalau misalnya Z hitungnya negatif, itu kan jatuhnya di sini. Kita ambil positif supaya bisa dapat kesimpulan. Kan kalau yang ini, yang tabel, kita baru nolak ya. Kalau negatif kan ini kasusnya ya. Tabel ini tolak Z tabel, ini tolak hipotesis 0. Jadi daripada bikin dua begini, kesimpulannya kan kita tinggal ambil tanda S, kita ambil tanda mutlaknya aja. Ya. Berarti sama kayak yang tadi, yang kalau yang sama dengan tadi ya, Bu, yang kalimat pertama tadi. Sama dengan. Kalau yang tadi kan hipotesis alternatifnya apa? Oh, waktu kita nyusun hipotesis kan ya? Iya. Itu arah pengujiannya kemana tadi? Yang sama apa? Dua arah tadi kan, Bu? Oh, oke, dua arah. Ya, itu bisa digunakan untuk itu ya. Ini kalau misalnya kalian nggak pakai gambar ya, tapi kalau menggunakan gambar cukup dilihat begini aja. Dilihat aja tes statistiknya jatuhnya di sini, yes. Jatuhnya itu di area penolakan atau bukan. Kalau jatuhnya di area penolakan ya tolak H0 gitu. Jadi ini tergantung kalian ya. Kalian lebih mudah mengambil keputusan pakai gambar atau pakai yang tadi, pakai tanda mutlak. Ya, karena tiap orang kan cara pemahamannya beda-beda. Ini kalau H1-nya kurang dari, arah pengujiannya ke kiri. Kalau H1-nya tandanya lebih dari, pengujiannya masih satu arah ya. Daerah penolakannya di mana, Dek? Kalau kurang dari Kanan, Bu, ya? Iya. Iya. Terus di sini apa nih? Titik kritisnya apa? Z? Alfa atau alfa per 2? Alfa aja, Bu. Satu Alfa itu. aja. Kenapa Hilman? Kok alfa aja nggak dibagi 2? Karena apa tadi? Enggak di split 2 gitu, Bu. Enggak Yes. dibagi 2. Nggak dibagi 2 ya. Alfanya cukup di satu sisi aja. Jadi kalau saya pakai alfanya 5%, maka Z alfanya 5%. ininya 5%. Z alfanya atau titik kritisnya? Kirinya 1 koma berapa tadi? Ini loh 645 masih ada itu, Bu. di atas, iya. Itu angka berapa ya? 645. Ya. Susah soalnya nulis cakep di sini, adalah alasan. Saya tuh nulis bagus cuma di kertas aja, zaman dulu. Sekarang udah lama nggak nulis-nulis. Kalian juga iya kali ya. Ada yang semester lalu itu kalian kadang-kadang suka curhat di jawaban UTS UAS gitu kan ya. Bu, maaf tulisan saya jelek, udah lama nggak nulis pakai pulpen, katanya gitu. Iya sih ya. Oke, kalau pengujiannya 2 arah, tandanya tidak sama dengan ya, ini pengujiannya 2 arah. Yang diarsir atau daerah penolakannya ada di Dua-duanya, Bu. dua-duanya, kiri sama kanan.
Nah, karena dua-duanya yang diarsir, alfanya harus dibagi 2. Jadi ini negatif Z alfa per 2, ini Z alfa per 2. Z alfa per 2. Kalau pakai alfanya 5%, berarti segini berapa? 2,5 Bu. 2,5%, ini 2,5%. Negatif Z alfa per 2-nya berapa? Ini sama aja, negatif Z 0,025 ya. Berapa coba? 1, ayo. Berapa? 96 tadi, Bu. Yes, 1,96. Negatif 1,96. Saya langsung ke sini aja ya, nggak muat. Ini negatif 1,96, ini 1,96. Kalau tes statistiknya, statistik ujinya atau Z hitungnya tadi ya, jatuhnya di sini, maka kita gagal menolak H0. Kalau jatuh di sini, tolak H0. Begitupun kalau jatuh di sini. Misalnya saya dapatnya nilai Z-nya 2. Keputusannya apa, Dek? Tolak atau 5, gagal Bu. tolak H0? Tolak di kanan. Bu. Hah? Jatuhnya di mana? Eh. Kiri, tengah, kanan? Kanan. Kanan, Bu. Di Kanan, kanan. Bu. Jadi tolak H0 atau gagal tolak H0? Tolak. Tolak, Bu. Tolak. Tolak H0. Nah, itu istilahnya yang selalu dipakai itu tolak H0 dan gagal tolak H0. Saya juga ini penasaran ya, kan? Pertanyaan ini sangat mungkin muncul dari Hilman, karena Hilman ini tertarik sama konsepnya. Jadi saya salut nih, kalau saya dulu nggak kepikiran ya, pokoknya iya aja, yang penting saya bisa ngerjain. Orang kebanyakan. Saya tapi sempat penasaran juga sebenarnya. Kenapa sih kok pakai istilahnya itu tolak H0 dan gagal tolak H0? Padahal gagal tolak H0 sama menerima H0 itu sama. Ya kan ya, Dek ya? Gagal menolak sama Iya. menerima itu sama. Tapi kenapa yang dipakai kok gagal menolak? Saya juga tanya nih sama kolega saya gitu ya. Terus, Mempersulit diri. hah? Apa, Riz? Mempersulit diri. Kepanjangan. Tapi memang ini kan penasaran ya, kenapa kok nggak boleh menerima, kan sama aja gitu. Dulu sih zaman saya kuliah, saya nggak pengen ribet, yang penting saya pengen ngerjain soal biar saya cukup punya waktu buat main-main. Ya kalau di kampus lain kan nggak ada target DO ya, tapi kalau IPK-nya di bawah 275 mah madesu ya. Sekarang di bawah 3 madesu, masa depan suram kan. Jadi walaupun nggak ada target DO, ya nilai saya harus tetap bagus, tapi ya saya harus tetap happy. Jadi gimana caranya biar saya tetap bisa ngerjain soal, saya tetap bisa main ya, karena saya anak rumahan. Jadi kalau main tuh cuma ke kampus, pulangnya paling yang ngobrol-ngobrol sebentar sama temen lah gitu ya. Jadi saya nggak sampai nyari kayak gitu. Mungkin kalau saya masuk jurusan statistika ya, jadi saya terstimulus untuk cari tahu konsep dasarnya kenapa kok yang digunakan istilah itu. Dan waktu saya tanyain ke kolega saya itu dan juga beberapa orang lain yang saya tanya yang termasuk dosen saya juga, jawabannya deh ya emang aturannya begitu, ada yang kayak gitu. Ada lagi yang kalau kolega saya jawabnya, saya tuh pernah dijelasin ya waktu saya kuliah di Korea gitu ya, karena dia S2-nya dulu beasiswa ke Korea Selatan ya, bukan Korea Utara ya. Ngeri juga Korea Utara mah. Ke Korea gitu. Terus saya pernah dijelasin, tapi lupa waktu itu gimana penjelasannya. Oh, pernah ya, iya. Kata profesorku itu ada penjelasannya di buku apa lagi, bukunya juga lupa gitu ya. Jadi ya udah deh. Akhirnya saya juga belum ketemu nih jawaban. Kenapa kok yang dipakai itu gagal menolak H0? Kenapa nggak boleh menerima? Dan kenapa kita nggak pakai kenapa kok tolak H0 bukan tolak H1? Karena ya kita selalu menguji hipotesis 0 gitu, nggak menguji hipotesis alternatif. Penjelasannya cuma begitu ya. Oke, ini untuk metode titik kritis. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut ke metode p-value? Oke, lanjut dulu ya kalau gitu ya. Untuk metode p-value, gimana pengambilan keputusannya? Gimana cara menentukan p-value gitu ya? Untuk menentukan p-value kita butuh statistik uji, kan udah dihitung harusnya sebelumnya. P-value ini merupakan luas daerah ya, yang dibatasi ya. Ini p-value luas daerah yang dibatasi oleh statistik uji ke kiri
atau ke kanan, ya. Tergantung nilai statistik ujinya. Kalau statistik ujinya tandanya negatif, kalau negatif kan berarti di sini ya, Dek ya. Maka luas daerahnya yang dihitung ke kiri. Kalau statistik ujinya positif, yang dihitung dari statistik uji itu ke kanan. Nah, ini p-value-nya. Ini luas daerahnya, p-value. Kalau tadi luas daerah yang besarnya sama dengan alfa itu menentukan titik kritis, kalau p-value ini justru ditentukan oleh Z hitungnya. Mudah-mudahan kalian nggak bingung nih. Tadi ada luas daerah yang menggambarkan alfa. Alfa itu menentukan titik kritis. Kalau ini p-value ditentukan oleh statistik ujinya. Ya. Terus gimana cara menentukan p-value? Kalau Z ya lihatnya dari tabel distribusi normal ya. Kan ini nanti dapat nih Z hitungnya berapa ya. Misalnya dapatnya Z hitungnya negatif 1,5. Ya kalian lihat aja di tabel distribusi normal, luas daerah dari negatif 1,5 ke kiri ini berapa. Ya, ini kalau arah pengujiannya ke kiri nih biasanya H1-nya tandanya kurang dari, dapat Z hitungnya juga biasanya negatif ya. Kemudian dasar pengambilan keputusannya seperti ini nih. Kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, H0-nya ditolak. Jadi Z hitungnya negatif 1,5 ini dilihat berapa, misalnya kita langsung latihan aja deh ya. Negatif 1,5, probability-nya berapa sih luas daerahnya? Negatif 1,5. 0,0668 ya. Coba kalian cek. 0,668. Ini 0,0668. Nah, nilainya lebih dari atau kurang dari alfa nih, Dek. Kalau pakai alfanya 5%. Kurang dari nggak sih? 5% kalau nggak salah tadi 1, berapa? Nah, jangan dicampur sama nilai Z alfa. Ya, itu tadi Z alfa. Kalau ini alfanya. Oh, alfa yang 0,05 berarti lebih dari. Ya, berarti p-value-nya lebih dari alfa. Kalau p-value lebih dari alfa, keputusannya? Gagal tolak. Gagal tolak. Ya, gagal tolak. Kalau pakai alfanya 10%. Ditolak, Bu. Menolak. Tolak H0. Gitu. Oke? Kalau hipotesis alternatifnya tandanya lebih dari. Maka biasanya kita dapat T statistiknya itu atau Z hitungnya atau T hitungnya ya di area ini positif. Kita harus hitung luas daerah dari Z hitung ini ke kanan untuk dapetin p-value-nya. Nah, jangan lupa kalau sebelah kanan kan berarti 1 dikurangi sekian gitu ya. Kalau misalnya saya dapatnya Z hitungnya 1,5, maka p-value-nya berapa dong, Dek? Lihat di tabel, 1,5 itu berapa sih? 1,5. 0,9332 ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. 0,9332. Jadi 0,0668. Sama kayak tadi sebenarnya ya. Jadi kalau mau nyari luas daerah dari 1,5 ke kanan, lihat aja di negatif z-score, diganti tanda negatifnya, harusnya luasnya sama. Jadi keputusannya kalau pakai alfanya 5%, ini gagal tolak H0. Tapi kalau yang pertama yang 0,9 yang 0,9332 itu dari mana tuh? Dari ini, lihat di tabel normal ya Jol ya. Z hitungnya 1,5 itu luas daerahnya 0,9332. Udah dibuka belum tabelnya? Iya, Bu. Dah ya. 1,50 nilainya segini. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Oke. Ya kalau alfanya 5% gagal tolak H0. Ini kalau arah pengujiannya ke kanan, tandanya lebih dari. Kalau H1-nya tandanya tidak sama dengan. Arah pengujiannya kan 2 ya. Tapi 2. Tapi kita dapat
Z hitungnya, dapat tes statistiknya 1 apa 2? 1 apa 2 ya? Kok kayaknya ibunya nggak pernah ngomongin itu. Satu Dua, Bu. doang, tengah doang. Ini, Satu kira-kira aja. 1 aja. Ya? Sama aja, Bu, soalnya. Iya. Iya sama aja kan. Tinggal nanti hasilnya dapatnya nggak tahu positif atau negatif ya, bisa dua-duanya, bisa positif bisa negatif, yang jelas cuma 1. Nah kalau dapatnya negatif gimana Bu? Berarti kan dapatnya di sini nih. Ini dapatnya negatif Z hitung ya. Ini dapatnya di sini. Hitung luas daerahnya ke sini. Tapi karena arah pengujiannya 2, ini nanti p-value-nya itu sama dengan probability Z dikalikan 2. Ini maksudnya luas daerah yang ini ya, dikalikan 2. Kalau dapatnya positif gimana Bu? Ya udah hitung aja luas daerah ini ke sini, nanti dikalikan 2 itu p-value-nya. Oke, misalnya nih ya, kalau misalnya kita dapat Z hitungnya, samain kayak tadi kali ya, biar gampang ya. Negatif 1,5. Ya kan ya? Luas daerah dari Z negatif 1,5 ke kiri itu tadi, PZ sama dengan negatif 1,5 itu 0,0668 kan ya. Jadi p-value-nya Dikali 2. yes, kali 2. Atau 336. yes, 336. Gitu ya. Kalau H1-nya tandanya tidak sama dengan, kalian nguji hipotesis pakai p-value, jangan lupa luas daerahnya dikalikan 2. Bu, ngujinya harusnya pakai yang mana? Terserah kalian, mau pakai titik kritis boleh, mau pakai p-value boleh. Kalau saya lebih suka titik kritis karena tinggal digambar. Ini bukan berarti mengharuskan kalian pilih kayak gitu ya. Ya suka-suka kalian lah. Karena tinggal digambar, terus dilihat statistik ujinya jatuh di mana. Kalau kalian nggak suka gambar, ya udah langsung ke p-value. Bu, nggak pakai gambar tapi pakai titik kritis boleh nggak? Boleh, asal benar ya pakai yang aturan tadi. Berarti kita bayangin sendiri adanya di mana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Konfirmasi, berarti p-value itu kan karena dia tadi kan di tengah 2 gini kan. Jadi dikali 2 itu karena ada 2 daerah kanan kiri. Ya, untuk yang tandanya tanda hipotesis alternatifnya tidak sama dengan ya, RIS ya. Ya. Oke? Ya. Kalau yang satu arah jangan dikalikan 2. Kalau yang 2 arah dikalikan 2. Ada lagi yang lain mungkin? Mau nanya, Bu. Ya, silahkan Jol. Yang hipotesis satu yang lebih besar itu yang di atas itu, Bu. Yang 0,0668 itu kenapa yang alfa 5% itu gagal tolak? Alfa 5% gagal tolak. Oh, karena ini. Ketentuannya kan kalau kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Alfanya 5%. Ini kan lebih dari 5% ya, Jol? Itu dari rumus ketetapannya, Bu ya. Yang lebih kecil dari alfa harus ditolak. Iya. Tapi jadi alfanya? Kalau alfanya 10%, Bu, berarti terima ya, Bu? Ya. Kalau alfanya 10% berarti gagal ditolak ya, atau gampang nyaman diterima. Ya, jadi tergantung alfanya dilihat dulu ya. Karena kita sering bahas 5%, saya agak khawatir juga jangan-jangan kalian langsung nangkepnya 5%, karena saya suka kayak gitu ya. Kayak di soal apa itu interval kepercayaan 90%, tapi saya pakai alfanya 5%, padahal harusnya alfanya 10%. Bu, itu kan alfanya 5%, aturannya kan ditolak, Bu. Kok di sini gagal tolak ditulis? Kok 5%? Iya kan 5%, ini lebih dari atau kurang dari ini, Jol? Lebih. Kalau lebih kan gagal tolak. Melihatnya dari ini p-value-nya. Iya, ini p-value-nya kan. P-value-nya lebih dari 5% berarti gagal tolak. Oke. Tadi udah benar, Jol. Kalau alfanya 10%, ini kan berarti p-value-nya kurang dari 10%. Ya tolak H0. Tadi udah betul. Ada lagi? Yang lain bisa dipahami? Oke, kalau udah paham, kita lihat nih. Langsung ke soalnya ya. Nah,
Berdasarkan hasil sensus BPS, 40% siswa wajib belajar di Tangerang tidak memiliki buku pelajaran. Untuk itu dilakukan penelitian dengan sampel 75 siswa dan diperoleh hasil ternyata hanya 23 siswa yang tidak memiliki buku pelajaran. Ujilah pernyataan bahwa 40% siswa wajib belajar tidak memiliki buku pelajaran dengan level signifikansi 5%. Nah, pernyataan mana sih, kalimat mana yang menjadi dasar kita membuat hipotesis? Kalau tadi kan di slide awal itu udah jelas kalimatnya cuma satu ya. Kalau soal kan nggak satu kalimat, Dek. Mana nih kalimat mana yang kita jadikan hipotesis? Acuan buat hipotesis. 40% siswa wajib belajar itu, Bu, yang tidak Iya, memiliki iya. buku pelajaran. Sip. Jadi H0-nya apa nih? Sama dengan 40%. P sama Apa? dengan Oke. Ya, P H0. 0,4. H1-nya? Tidak sama dengan, Bu. P sama, tidak sama dengan. Jadi ini H0 ya, ini H0 bukan di H1 ya. Kemudian apalagi nih? Hitung tes statistik. Atau gini aja. Ini ada informasi apa aja sih? Ini apa sih? Sampel, Bu. Sampel Jumlah atau sampel. N ya? N kecil. N kecil. Iya betul ya. Kemudian proporsi. Kalau proporsi statistik ujinya pasti pakai apa? Z atau T? Z. Z. Kalau proporsi mah gampang, pasti pakai Z. Oh, lebih gampang nih nyari titik kritisnya. Karena angkanya kan nih 5%. Pasti itu aja angkanya. Arah pengujiannya satu arah, dua arah? Dua arah, Bu. Dua arah. Kalau dua arah titik kritisnya ada dua ya, Dek? Nah, Iya. jadi Kali di dua. sini negatif Z alfa per 2-nya berapa? 2,5%. 2,5%. Ini 2,5. Negatif Z alfa per 2-nya? Oh, bentar. Ayo, Sama, bukan Bu. caranya. Iya, berapa? 1,96, Bu. 1,96. Yang ini 1,96. Kalau alfanya 10%, ini 1,645 ya. Kanannya 1,645, kirinya negatifnya. Nah, kita udah dapat daerah penolakannya. Hitung tes statistiknya. Z hitung ya. Z hitungnya rumusnya tadi P topi dikurangi P per akar, kalau nggak salah ini. P topinya berapa, Dek? Kok nggak ada P-topinya ya? Kok nggak ada persentasenya ya? 0,306 ya. Hah? Dari mana, Jo? X per N 23/75. 23/75, betul. Kan proporsi siswa yang nggak punya buku ya, dari hasil sampel ada 23 di antara 75. P-nya berapa? 0,4. Dapat dari mana, Viv? Yang 40% tadi, Bu. Yang P Yes. sama dengan 0,4. Lihat hipotesis nolnya ya. Untuk pengujian hipotesis rata-rata juga gitu. Mu-nya cari dari mana? Lihat hipotesis nolnya. Kemudian ini P-nya 0,4, Q-nya 0,6. ya. Kadang-kadang ada yang salah nih, Q-nya ambilnya dari yang sini, jadi berapa tuh? 75 kurang 23, 52 ya. Ketukar sama yang ini nih. N-nya 75. Jadi hasilnya berapa nih? Negatif 1, saya lupa. Ayo, berapa?
Berapa, Dek? 1,651, Bu. 651. Jadi bagian ngitung nih kayaknya Karina ya. Karina sering banget sama cewek-cewek yang lain sih. Yang cowok nih jarang ngitungin. Ini ya mudah-mudahan yang lain ada yang bantu ngitungin Karina nggak? Saya nggak ngecek. Tapi seingat saya angkanya sekitaran ini. Cuma ininya nggak tahu nih. Negatif 1,651. Oke, udah cukup ya. Dapat tes statistik, ada, kita udah punya daerah penolakan, tinggal ngambil keputusannya nih. Kita lihat. Negatif 1,651 jatuhnya di kiri, tengah apa kanan? Tengah, Bu. Di tengah, Bu. Jadi keputusannya adalah Gagal tolak. Gagal tolak H0. gagal tolak H0. Nah, untuk menjawab soal ini nggak selesai di sini aja ya, Dek ya. Kalian harus simpulin. Kan saya pernah sampaikan di pertemuan keberapa, kalian harus memberikan kesimpulan yang orang awam sekalipun bisa memahami itu. Nah, kalau gagal tolak H0 orang awam nggak tahu. Bahkan saya aja nggak tahu. Kalau hipotesis nolnya nggak ada kan saya nggak tahu ya. Gagal tolak H0. H0-nya ini bunyinya P sama dengan 0,4. Gagal kita tolak. Berarti benar nggak ya? P sama dengan 0,4. Belum tentu. Bisa benar bisa enggak. Sekarang kita nggak punya jawaban belum tentu. Iya apa enggak? Iya, Iya. iya, enggak. Iya. Jangan mau yang Gagal enggak. tolak- Gagal tolak berarti iya, Bu. Gagal tolak berarti ini iya. Iya, Bu. Terus pernyataannya tadi bunyinya di H0 ya. Ini berarti benar apa enggak, Dek? Kalau kata kita ini iya benar nih. Ini pernyataannya benar nggak kalau gitu? Benar, Bu. Benar. Iya. Nah, maka kesimpulannya kita punya cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa 40% siswa wajib belajar tidak memiliki buku pelajaran. Gitu. Udah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk titik kritis? Tanya. Ya, silahkan Haris. Apa namanya? Itu kan yang lambangnya sama dengan yang dicoret. Itu iya atau tidak doang nggak jawabannya. Tapi kalau seumpama untuk lambangnya tadi lebih dari sama kurang dari, yang untuk H1-nya itu mana? Untuk H1-nya itu gimana? Oke. Misalnya nih ya, ini saya hapus dulu ya. Saya ganti ya kalimatnya ya, pernyataannya ya. Maksudnya ini ya, Bu, kalau di akhirnya itu apa namanya? Apakah iya tidaknya itu tuh iya tidak doang, apa ada yang kayak kemungkinan iya kemungkinan enggak tadi? Oh, kalau kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Ya kan kita mau uji hipotesis atas suatu pernyataan, tinggal kita dukung apa enggak. Gitu. Jadi nggak bisa masih gantung. Kita belum bisa ngambil keputusan untuk mendukung gitu, kita nggak bisa. Gitu, Riz ya. Berarti untuk yang kayak gitu tadi itu untuk yang sebaran tadi, Bu. Sebaran apa namanya? Distribusi Interval ya. Iya, interval. Interval estimasi, karena di situ kan udah kelihatan ya. Misalnya nih ya, ini saya ganti nih pernyataannya ya. Pernyataannya itu ujilah pernyataan bahwa lebih dari 40% siswa wajib belajar tidak memiliki buku. Nah, ini kan hipotesisnya jadi beda ya, Dek ya. H0-nya apa? Tadi gimana, Bu? Dari apa, Bu? Lebih dari 40% siswa wajib belajar tidak memiliki buku. Berarti H0-nya apa? 40. Sama 0,4 dengan Pak. sama aja. 0,4, P Bu. sama dengan 0,4. H1-nya? Lebih Sama dari dengan P sama dengan lebih dari 0,4. Kurang Ya. Ya kan? Yep. Ini ya. Oke. Misalnya nih, keputusannya sama kayak tadi, gagal tolak H0. Gagal tolak H0 berarti yang ini benar kan? Iya. Ya. Kalau ini benar, pernyataannya ini jadinya benar nggak menurut hasil pengujian hipotesis kita? Benar juga. Benar? Kok sama kayak tadi? Kan pernyataannya diubah jadi lebih dari 40 siswa wajib belajar nggak punya buku. Terus hasil pengujian hipotesis kita menunjukkan ini yang benar. Jadinya ini benar nggak? salah, Bu. Salah yang Jadinya yang ini nggak benar kan? Maka kesimpulannya kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan ini. Pernyataan bahwa lebih dari, jadi disinkronkan ya.
Jangan selalu langsung, oh tolak H0, gagal tolak H0 berarti kita mendukung. Tolak H0 kita tidak mendukung, kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini atau masih Yang bingung? tadi ditanya Jol? yang lebih dari 60% itu. Yang lebih dari 40% yang kita bahas yang ini, Jol. Tapi ceritanya, kesimpulannya gagal tolak H0. Gitu. Kalau gagal tolak H0 kan berarti ini benar, yang ini enggak, gitu kan. Sementara pernyataannya menyatakan P-nya lebih dari 0,4. Karena menurut temuan kita ini enggak sesuai, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa lebih dari 40% siswa wajib belajar enggak punya buku. Sekali lagi ini kalau pernyataannya saya ubah jadi lebih dari. Ya. Bu, H0-nya tadi yang ditanya kan lebih dari 40%. H0-nya tetap sama dengan. Ya aturannya kan bukannya H1-nya itu jadi lebih kecil daripada 0,4 ya, Bu? Nah, kita lihat nih. Kata-katanya tadi kan lebih dari ya. Lebih dari 40%. Ini notasi matematikanya gimana, Jol? Lebih besar sama dengan. Pakai sama dengan? Iya, P lebih besar sama dengan. Lebih besar Enggak, aja. Bu. 40-nya Bu. nggak masuk ya. Ya, Iya, 40 besar aja. nggak masuk ya. Iya, Bu. Kalau paling sedikit baru ya, paling sedikit baru 40-nya masuk. Tandanya lebih dari Iya, Bu. 40%. Lawannya kurang dari sama dengan. Nah, ini H0-nya, H1-nya Oh, ini. tadi saya Gitu. belum paham yang ini, Bu. Padahal tadi kayaknya di penyusunan hipotesis sudah oke ya, masih perlu latihan aja sih kayaknya, Jol. Ya, Jol, kalau misalnya belum bisa langsung ke sini, kamu coret-coret dulu nih, ini lebih dari, tandanya kayak gimana, cari komplemennya, baru dibikin hipotesisnya. Iya, Ya, Bu. nggak apa-apa lama dikit, yang penting ya memang aman lah ya. Daripada buru-buru ke sini tahu-tahu salah, karena masih banyak memang yang salah di penyusunan hipotesisnya ini ya, gara-gara buru-buru. Tapi akhirnya ke bawahnya juga jadi salah ya, sayang. Padahal meluangkan waktu nggak nyampe 1 menit bikin kayak gini. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan untuk metode titik kritis? Kita belum bahas yang p-value. Ya, lanjut ya. Kalau gitu, balik lagi ke soal semula ya. Kalau pakai p-value gimana? Tadi kita udah dapet hitungnya, tes statistiknya. Jadi, arah pengujiannya kan 2 ya. P-value-nya pasti jadinya 2 kali luas daerah dari Z hitung kemana, Dek? Ke kiri, ke kanan? Kurang dari berarti ke kiri, Bu. Nah, ke kiri ya. Tapi sebetulnya alasannya di sini nih, Hilman. Nih, tandanya negatif. Ya. Oh. Ya. 2 kali luas daerah Z hitung ke kiri. Ke kiri. Ya, kita gambarin aja kalau misalnya bingung ke kiri apa ke kanan ya. Dilihat aja. Z hitungnya tandanya negatif. Negatif 1,651. Hitung dulu luas daerahnya ke sini berapa. Tapi pakainya 2 desimal. Ya. Cari ayo berapa luas daerahnya. Probability Z kurang dari negatif 1,65. Berapa nih? (0,0495). 0,0495. Sebentar. Kok hilang? 0,0495. Oh iya ya, kan 1645 itu antara 1,64 sama 1,65. Oke, dari sini ke sini. Karena 2 arah, kita harus kalikan 2 ya. Jadi 2 kali 0,0495. Hasilnya 0,09. Yeah. Ya nggak? Iya. Betul, Bu. Nah, udah dapat p-value-nya, tinggal kita bandingkan sama alfa. Alfanya 5%. Kalau gitu p-value-nya lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih besar. Lebih besar dari alfa. Kalau lebih besar dari alfa, tolak atau gagal tolak? Terima atau gagal tolak H0. Gagal tolak, Gagal Bu. tolak, Bu. Ya, gitu ya. Yang sebetulnya kalau udah biasa, dua-duanya sama-sama gampang ya. Tapi jangan lupa nih, ya, yang suka kelupaan tuh kan ngaliin duanya kalau arah pengujiannya 2 arah nih.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Bagian mana yang belum dipahami? Silahkan. Ada? Apa, Riz? Soal berikutnya? Oke. Soal berikutnya ya, satu lagi. Slide 5, ini slide 6. Nah, cuma 6 slide. Dengan sampel sebanyak 51 usaha mikro sepatu di Cibaduyut diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar 10,98 juta dan standar deviasi sampelnya 3,674 juta. Jika pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pengeluaran usaha mikro sepatu di Cibaduyut lebih besar dari 10 juta, ujilah klaim tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Kita mau nguji hipotesis apa? Rata-rata apa apa proporsi? Rata-rata. Rata-rata, Bu. Rata-rata. Jadi H0-nya X bar sama dengan 10 juta. sama dengan 10 juta ya. Oke. Yang X bar Lihat lebih dari datanya. 10 juta. Lebih dari 10 juta. Oke. Gini kan ya, Dek ya? Iya, Bu. Enggak. Apa Ya. yang enggaknya? Apa yang salah? Berarti Apa nanti yang harus pakai saya T ya, Bu, ya? ganti? Kenapa pakai T? Karena kan nggak ada, karena kan sampel, Bu, nggak ada berarti standar Oh, deviasi oke, populasi. sip. Ya, adanya standar deviasi sampel ya, Jo ya. Jadi nanti pakai T. Tapi ini ada yang salah nih. Apa yang salah, Dek? Bukan yang 10,900 itu, Bu. Kalau ini rata-rata sampel. Kalau yang kita mau uji rata-rata Pengeluaran usaha mikro. atau Yang rata-rata Populasi. 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 Miu. Ya, ini mu ya. Contoh kesalahan yang lainnya. Mu. Ada yang Kok pakai mu, Bu? Kok pakai mu? Kok pakai mu karena kita mau menguji hipotesis rata-rata populasi. Uji hipotesis itu di apa ya? Yang diuji hipotesis itu parameter populasi, bukan sampel. Jadi P atau mu, kalau P ya proporsi, mu ya rata-rata. Enggak digunakan untuk menguji hipotesis sampel kan dari sampel yang kita kumpulin kita uji untuk bisa mengambil kesimpulan dari populasi gitu loh, Jol, ya. Oke, jadi jangan sampai kelupaan nih ya, X bar ya. Saya tuh nyontoin kayak gitu, ternyata beneran ya kalian. Oh iya aja, nggak merasa itu ada yang salah. Tadi lihatnya yang dari atas, tulisannya sampel gitu kan. X bar. Iya, X bar. Terus angkanya, yang penting angkanya benar gitu ya. Jadi kayaknya kalaupun tadi saya tulis P sama dengan 10 juta, iya aja. Ini namanya kalau lihat mah berasa bener kan ya. Saya juga kalau kalian ngerjain gitu ya di depan kadang-kadang, apalagi lagi nggak fokus gitu, berasa bener. Ya. Belum lanjut tuh. Ini tuh tadi kan dari awal tuh kan adanya cuma mu sama P. Nah, kalau seumpama yang diuji itu untuk yang sampel X bar bisa jadi kan, Bu? Atau enggak mungkin? Enggak. Kan kita nguji hipotesisnya parameter populasi dari sampel. Kita ngumpulin data sampel buat menguji hipotesis tentang kesimpulan populasi. Gitu, Riz. Berarti cuma ada mu sama P aja. Iya, sebenarnya kita bisa nguji hipotesis standar deviasi. Kalau di sebelum-sebelumnya, kalau standar deviasi ya berarti sigmanya, bukan S-nya. Gitu ya. Parameter yang lain bisa diuji, tapi populasi. Ya, itu kenapa namanya juga parameter ya, kalau dari sampel mah statistik ya. Sigma bisa, tapi S enggak. Gitu ya, Riz. Oke? Iya, Bu. Iya. Mas. Jangan sampai ketukar ya, bacanya udah ngeh. Kadang-kadang gitu kan, udah ngeh nih. Kenapa kok mahasiswa udah ngeh? Karena dia ngitung pakai T. Oh, kalau T kan berarti rata-rata ya. Dia udah tepat nih mengenali adanya standar deviasi sampel. Jadi pasti pakai T bukan Z ya. Tapi hipotesis nolnya dia tulisnya X bar sama dengan 10. Ini X barnya lebih dari 10. Ada juga yang P sama dengan 10. P lebih dari 10 gitu ya. Gara-gara kurang teliti aja ini pasti ya. Karena namanya ujian kan yaitu psikologisnya beda. Jadi kalau kalian udah menyiapkan ujian dengan baik, insya Allah bisa tenang lah ngerjainnya ya. Paling tidak kalian harus menenangkan diri sendiri. Saya tuh juga
ada masa-masanya ini ya, panik, khawatir gitu ya. Aduh gimana kalau soalnya susah gitu. Nah kalau overthinking kayak gitu tuh jadi ambiar gitu ya, padahal saya udah persiapan gitu, saya udah mempersiapkan dengan baik. Tapi berdasarkan pengalaman terus saya tuh akhirnya ini kan narik kesimpulan kalau saya itu pikirannya nggak tenang, saya ngerjainnya juga jadi panik. Jadi sebenarnya saya menguasai materinya, tapi hasilnya jadi jelek ya gara-gara saya panik, mikirnya nggak jernih gitu. Jadi akhirnya saya tiap mau ujian itu menguatkan diri sendiri, udah tenang aja deh, kamu kan udah belajar dari kemarin-kemarin, ya berdoa terus nanti cari soal yang paling gampang gitu kan kita suka berdialog sama diri sendiri ya. Jadi kalian juga sebaiknya begitu ya. Ada yang mungkin dari jauh-jauh hari udah, aduh gimana nanti UTS gimana, kayak gitu tuh nggak ada manfaatnya ya, malahan menimbulkan efek negatif. Jadi ya udah siapin aja, optimis ya. Kalau kalian udah siap-siap, kan insya Allah hasilnya juga bagus. Dan itu berikan ketenangan ke diri sendiri supaya kita mikirnya jernih. Cari soal yang paling mudah dulu. Kalau soal pertama susah, terus udah lewatin aja, cari dulu yang gampang. Nah ini nih bisa nih gitu ya. Saya pas ngerjain soal tuh gitu sambil ngobrol, ini bisa nih, udah ini aja dulu. Kalau yang susah mah nggak usah dipikirin, aduh pakai apa ya, aduh pakai apa, nggak ada gunanya, lewat aja dulu tuh ya. Supaya ya ini hal-hal sepele kayak gini nggak jadi pengurang nilai kalian ya. Oke, kita lanjut ya. Ini apanya nih? Wah, habis dengerin ceramah Mama Nisa kalian terus ketiduran, padahal nggak nyampe 5 menit ceramahnya. Apa nih, Dek? N, Bu. N kecil, Bu. N, Bu. N kecil. Ini Rata-rata X bar. X X bar. bar. Ini S ya, tadi udah bener ya. Oke, T-nya tadi, oh ini X bar kurangi mu per S per akar N ya, tolong dicek. Khawatir salah karena saya juga suka lupa rumusnya. Bener ya? Udah dilihat belum? Nanti kalau salah tolong dikoreksi. X barnya berapa, Dek? 10.980. 10,98. Mu-nya 10 10, juta. Bu. dapat dari mana? Itu Itu. yang dari Hanol, Bu. Ya, lihat H0-nya. Bu, nanyain itu melulu deh. Ya barangkali ada yang lupa ya. S-nya 3,674. 3,74. N-nya akar 51. Tolong dihitung. Iya. Karina, bantuin Karina dong, gantian yang lain ya. Yang hitung. Kalau nggak Karina salah belum itu Saya dapatnya 1,905. Iya, sama ya. Sip. sama Bu. Oh, udah dikerjain ya sebelumnya ya. Alhamdulillah. 1,905. Terus kalau pakai metode titik kritis kan ini saya tulis ini ya, T hitungnya 1,905. Arah pengujiannya satu ya, satu sisi ke kanan. Tahu dari mana? Ini tandanya lebih dari. Jadi di sini kita cari titik kritisnya dari T alfa. T alfa. Alfanya 5%. T 5% itu berapa sih, Dek? Degree of freedom-nya berapa? 50. Ya, degree of freedom-nya 50. Degree of freedom 50, alfanya 5%, jadi titik kritisnya berapa? 2,00. 2, yang dilihat one tail apa two tail? Kok kayaknya tadi angkanya nggak 2, one tail One apa two tail. tail? Oh ya, mantel ya Bu. One tail, iya. Berapa? 1,676. Oke, kayaknya yang 2, itu tuh two tail ya. Saya sempat salah soalnya jadi ingat. 2,009 kalau nggak salah tuh. Itu two tail. Kemudian ini titik kritisnya, jadi ini Z hitungnya tolak H0 atau gagal tolak H0? Gagal tolak. Karena jatuhnya di area kiri atau kanan? Kanannya, Bu. Kanan, Bu. Kalau jatuhnya di kanan, tolak atau gagal tolak? Tolak. Enggak sih? Ya. Tolak. Tolak H0. H0-nya ini kita tolak. Jadi yang benar yang ini. Oke, yang benar yang ini. Pernyataannya kita lihat. Pengeluaran usaha Bu, mikro. bentar, Bu. Oh ya, Jol. Saya masih bingung menentukan kapan ditolak, kapan diterima. Oke, kita lihat nih ya.
Distribusi T ini sama kayak distribusi normal, tengah-tengahnya 0 ya, karena udah distandarisasi. Makin ke kanan makin besar dari titik 0, kalau dari titik 0 ke kiri ya makin kecil ya. Ya dari ya namanya itu mah sama aja sih sebetulnya, makin ke kanan makin besar, ke kiri makin kecil. Nah, batas penolakannya kan dari 1,676 ya, Jol ya. 1,905 lebih besar dari 1,676. Jadi pasti jatuh di sini. Jatuh di garis yang di arsir itu ya Pak ya? Iya, ini daerah penolakan. Oh berarti ditolak lah ya kalau lebih besar daripada 1,676. Iya, ini kalau arah pengujiannya ke kanan. Kalau ke kiri kan justru lebih kecil yang ditolak tuh. Kalau di kiri kan yang diarsir sebelah kiri. Jadi misalnya nih maksud saya ya, misalnya dapatnya titik kritisnya sama-sama 1,676, tapi tandanya negatif ya karena di kiri. Arah pengujiannya ke kiri. Terus dapat T hitungnya negatif 1,900. Negatif 1,905 ya. Berarti negatif 1,905 itu jatuhnya di sini. Lebih kecil dari titik kritis, tapi jatuh di area penolakan. Jadi keputusannya tolak H0. Gitu ya. Jadi bisa lebih dari, bisa kurang dari, tergantung arah pengujiannya. Jadi kalau mau lebih meyakinkan digambarin aja biar kelihatan ya. Karena nggak selalu lebih dari atau kurang dari. Oke. Kemudian apa tadi? Oh, kita mau narik kesimpulan ya. Tolak H0, ini kita tolak berarti ini yang benar. Kita lihat pernyataannya. Pernyataannya diwakili oleh H0 atau H1, Dek? H1, Bu. H1. H1, Bu. H1-nya benar nggak? Benar, Bu. Benar. Jadi kesimpulannya gimana? Dapat diterima. Dapat diterima atau kan kalian nggak tulis Pengeluaran dapat usaha diterima. mikro sepatu di Cibaduyut lebih besar dari 10 juta. 10 juta. Kita punya cukup bukti untuk Ya. mendukung klaim bahwa nggak mau panjang-panjang. Bu, buru-buru waktunya pendek ya, atur aja lah ya. Nah, kita punya cukup bukti untuk mendukung pernyataan nih. Oke? Itu titik kritis. Iya. Kalau pakai p-value gimana? Kalau pakai p-value gini, saya ke tabel aja ya. Tadi 1,905 ya, T hitungnya. Sempat saya jelasin nih, tadi mudah-mudahan nggak lupa. Atau ya ini bisa lebih menguatkan lah ya. T hitungnya 1,905. Arah pengujiannya tadi kemana, Dek? Yang tadi Kanan. sepatu ke kanan. Kanan. Karena tandanya lebih dari ya, jadi kanan. Terus N-nya 51. Degree of freedom-nya 50. 50. Jadi kita lihat yang degree of freedom-nya 50. Nah ini. Kemudian kita mau nyari p-value dari ini. T hitung p-value dari T sama dengan 1,905. Gimana caranya? Lihat di bagian degree of freedom 50. 1,905 ada di range yang mana sih, Dek? Kira-kira posisinya ada di mana? Yang itu Mana nih? Mana, Ilman? total sama ke kanan satu. Apa? Yang tengah. Ini nih angkanya jadi sebutin ini ya. Iya. Ini. Terus arah pengujiannya tadi kan one tail. Maka cari p-value-nya, lihatnya dari sini nih. Lihat di area in one tail. Nah, ini nih. P-value-nya lebih dari 0,025 kurang dari 0,05. Kita cuma bisa dapat perkiraan p-value aja, tapi udah cukup buat kita mengambil keputusan pengujian hipotesis. Kalau alfanya 5%, bisa dipastiin nggak p-value-nya lebih dari atau kurang dari alfa? Sebentar saya tutup ya, kelupaan. Kasihkan. Oke. Tutup kuliah. Oke. Gimana jadinya, Dek? P-value-nya kurang dari atau lebih dari alfa? Lebih dari pakai satu. Alfanya 5%. Kita punya Kurang kisaran dari, Bu. P-value-nya segini. Kurang dari, Bu. Kurang dari. Lebih dari, Afif. Kok ganti? Iya, Bu, kurang dari. Ya, ini ya udah jelas ya, Iya, kurang Bu. dari alfa. Jadi tolak
H0. Sama kayak tadi, titik kritis. Sampai sini bisa dipahami cara menentukan p-value? Masih perlu diberikan contoh? Ini tuh cuma cara alternatif gitu tuh Bu, maksudnya. Maksudnya alternatif untuk pengujian hipotesisnya, ya, Man? Iya, iya Bu. Iya. Apa gimana? Oh, Boleh pakai metode titik kritis, boleh pakai p-value. Kalau menggunakan, kalau tes statistiknya pakai T, kalau tadi kan Z mah nyari p-value-nya gampang ya, ada angka persisnya gitu ya. Kalau Iya. untuk T, nyari p-value-nya kita cuma bisa dapat kisarannya aja. Nggak bisa dapetin angka persisnya. Kayak contohin satu lagi ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak makin ngebul nih. Bu, saya mau persiapan kuisnya satu lagi udah ya. N sama dengan, kalau kalian mau lanjut saya nggak apa-apa loh sebenarnya. Apa, Bu? Saya senang kalau kalian tuh mau belajar gitu ya. Tapi kalau terus mental-mental ya juga sayang ya. Terus apa ya? Oh, degree of freedom-nya 24 kan jadinya ya. Misalnya saya dapat T hitungnya 1,2. P-value-nya di mana nih, Dek? Iya, H1-nya Di antara tidak sama dengan. Lebih dari 0,10 nggak sih? Sebentar. 1,2 itu di mana? Sini ya. Iya, Set. Bu. Lebih dari Jadi, 1, lebih dari lebih 1,2. Iya, Bu. Lebih dari Lebih dari 10%. 0,1, Bu. Lebih dari 0,1 ya. kalian lihatnya di one tail apa two tail? Ini One-tail, Bu. kasusnya gimana dulu? Oh, total ini Bu. Iya, Ini total, Bu ya. Oh ya, ini total. Jadi 0,2. Waduh. Jadi p-value-nya lebih dari alfa, kurang dari alfa. Tadi berapa Bu? Alfanya berapa Bu? Belum di 5%. Waduh. Oh, 5%. Mau 10% juga sama aja. Kurang dari berarti. Di Kurang 20% dari. kan ya? Kurang Bisa dari. jadi. Gimana ya? Kan itu 5%, tapi itu lebih dari 0,2. Berarti itu lebih Iya. dari 2%. Kalau Berarti bisa p-value-nya bisa jadi. Nggak ada bisa jadi. Kalau p-value-nya lebih dari 0,2, pasti lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Lebih besar dari 0,05. Lebih besar. Iya, Lebih kalau besar, lebih Bu. dari 0,2 mah pasti lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Jadi p-value-nya lebih dari alfa. Udah. Gagal tolak H0. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Bu, belum ngerti gitu. Kalau kalian belum ngerti boleh nanti saya contohin lagi. Bu, udah ngebul mau belajar ya udah gitu. Pokoknya saya mah balikin ke kalian aja. Oke, masih ada nggak? Udah kritis Bu kayak soalnya. Udah kritis ininya apa namanya? Endurance-nya ya. Baiklah. Ya nanti kalau kalian terus aduh, tadi gimana ya gitu, mau nanya juga boleh ya. Mau nanya di grup. Terus kalian juga perlu menyepakati kapan jadinya waktu untuk quiz ya. Ditunggu ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, oh iya, UTS-nya uraian semua ya, jelas ya uraian semua. Kemudian ada 5 soal, waktunya 90 menit. Jadi diatur-atur waktunya, jangan sampai kalian menghabiskan waktu di satu soal aja sampai ada soal yang nggak dikerjakan ya. Sayang, kalau kalian nggak ngerjain soal, poinnya pasti 0. Kalau kalian ngerjain, walaupun nggak selesai, pasti ada poinnya. Kalau saya menilai selalu begitu ya. Salah pun masih ada poinnya. Dan pastikan semua udah di-scan ya, jangan sampai ada yang kelewat. Saya suka nyesek juga kalau ada mahasiswa yang japri habis ujian, dia bilang ada yang ketinggalan di-scan ya, padahal udah selesai dikerjain gitu kan, sayang ya. Itu aja sih ya. Oke, saya cukupkan dulu materi hari ini ya, Dek ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani UTS ya, dan kalian mendapatkan hasil sesuai harapan. Jangan lupa jaga kondisi kesehatan, karena kalaupun kalian sekarang misalnya belajar dengan keras, tapi kalau kondisi kalian nggak sehat, nggak maksimal juga hasilnya ya. Jadi tetap manage waktu, jaga kesehatan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Bu. Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Izin banyak end Bu. meeting ya. Ya, Bu. Ya, Bu.